Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 9A, B, C, dan D. Kita mulai untuk pertemuan kelima pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Kita akan mempelajari bab yang ke-6 anak-anak. Di semester 2 ada 2 bab yang kita bahas. Bab ke-5 tentang teks diskusi. Bab ke-6 kita akan belajar tentang cerita inspiratif. Nah, untuk anak-anak, semoga semua anak-anak kelas 9A, B, C, dan D semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Semoga anak-anak juga bisa belajar lebih giat, lebih rajin, karena sudah semester 2, nanti ada ujian sekolah. Ya, Ibu mengharapkan sekali anak-anak selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi kemarin minggu lalu Ibu sudah memberikan ulangan harian untuk ulangan harian pertama di semester 2. Ya, baik anak, semangat dan kita belajar bahasa Indonesia pada pagi hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, tentang menyusun cerita inspiratif. Nah, anak, dalam bab ke-6 ini kita awali dengan kompetensi dasar. Nanti ada 2 kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Untuk kompetensi dasar yang kedua, yaitu nanti diharapkan menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Yaitu kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari Rabu ini, anak-anak. Untuk teks cerita inspirasi, sekarang dari kata inspirasi itu kan ilham. Ya, pengertian dari teks cerita inspirasi. Untuk teks cerita inspirasi adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Itu pengertian dari teks cerita inspirasi. Kemudian fungsi dari teks cerita inspirasi, Nana, untuk menambah atau menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi, sehingga selalu berpikiran dan bertindak positif. Ya, pengertian dan fungsi itu sudah Ibu berikan. Kemudian kita mengenal jenis-jenis cerita. Ada cerita informatif, ada cerita ekspositorik, ada cerita artistik, ada cerita sugestif. Yang pertama, cerita informatif adalah cerita yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Kalau cerita ekspositorik adalah cerita yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu keadaan, suatu kejadian atau peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Pada cerita
Ekspositorik, penulis menceritakan suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, anak-anak, cerita artistik, yaitu cerita yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu. Cerita artistik itu pula menyampaikan sebuah amanat yang terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Kemudian cerita sugestif adalah cerita yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat dan terpengaruh. Yaitu jenis cerita anak. Ya, baik. Untuk identifikasi isi teks cerita inspirasi. Isi dari teks cerita inspirasi yang pertama simpati, yang kedua kepedulian, yang ketiga empati, yang keempat perasaan pribadi. Ya, untuk teks cerita inspirasi isinya ada 4. Yang pertama simpati, yang kedua kepedulian, ketiga empati, yang keempat perasaan pribadi. Ya, nanti kita belajar mengidentifikasi isi teks cerita inspirasi. Sekarang masing-masing ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan simpati, apa kepedulian, apa empati, dan apa perasaan pribadi. Untuk simpati merupakan suatu sikap seseorang atau perasaan yang memiliki ketertarikan kepada orang lain yang disebabkan oleh suatu hal sehingga dapat merasakan perasaan apa yang orang lain rasakan, yaitu simpati. Yang kedua adalah kepedulian. Contohnya dulu, contoh simpati. Yang pertama contohnya, ya misalnya mana yang termasuk isi dari teks inspiratif yang simpati. Contoh yang simpati, jadi mengucapkan selamat dan ikut berbahagia karena sahabat atau teman Anda itu berhasil memenangkan lomba karya ilmiah tingkat nasional. Ya, itu misalnya. Yang kedua, jadi ada ucapan duka cita atau mendoakan atas meninggalnya orang tua dari teman terdekat. Di contoh simpati yang ketiga, ikut menjaga alam karena jika alam rusak maka bumi pun juga ikut rusak dan kehidupan manusia dapat terancam. Yaitu contoh simpati ada 3 yang ibu berikan. Ya, lanjutkan yang kedua. Untuk contoh kepedulian, ya, menurut Leininger tahun 1981 menyimpulkan bahwa kepedulian merupakan perasaan yang ditujukan kepada orang lain sehingga memotivasi dan memberikan kekuatan untuk bertindak atau memaksa serta mempengaruhi kehidupan secara konstruktif dan positif dengan meningkatkan kedekatan dan aktualisasi diri satu sama lain. Jadi berulang, untuk kepedulian. Apa yang maksud dengan kepedulian menurut Leininger? Ya, dibaca mungkin R-nya tidak kedengaran kalau dalam bahasa Inggris. Ini menurut Leininger tahun 1981 menyimpulkan bahwa kepedulian merupakan perasaan yang ditujukan kepada orang lain sehingga memotivasi dan memberikan kekuatan untuk bertindak atau beraksi serta mempengaruhi kehidupan secara konstruktif dan positif dengan meningkatkan kedekatan dan aktualisasi diri satu sama lain. Ya, sekarang bagaimanakah contoh dari kepedulian? Yang namanya kepedulian misalnya membantu
teman atau orang lain yang sedang kesusahan dan bisa memberi solusi terbaik dalam memecahkan suatu masalah. Jadi teman yang mengalami suatu masalah yang sedang susah, kita harus bantu, berikan solusi bagaimana solusinya untuk memecahkan masalahnya. Ya, lanjut untuk empati. Apa yang dimaksud dengan empati? Empati adalah suatu proses larutnya kejiwaan seseorang seperti merasa kasihan, iba, dan haru jika ada seseorang sedang mengalami sesuatu yang menarik perhatian orang lain. Yang bisa dikatakan empati itu memang mirip dengan simpati, hanya saja empati diikuti dengan perasaan organisme tubuh yang cukup dalam. Ya baik, bagaimana contoh dari empati? Untuk contoh empati, misalnya saat atau ketika melihat korban kecelakaan, ada juga kita menyaksikan bencana alam atau kebakaran, tanpa disadari Anda langsung meneteskan air mata. Jika hal tersebut cukup sering terjadi, maka bisa dikatakan Anda memiliki empati yang tinggi. Ya, Dana. Contoh yang kedua, contoh empati yang diberikan yang kedua, memberikan sumbangan berupa uang, makanan, atau pakaian pada korban bencana alam atau seseorang yang membutuhkan. Ya, berarti Dana berempati terhadap seseorang. Ya, contoh yang ketiga misalnya membantu anak yang tidak bisa menyeberang jalan atau orang tua yang susah berjalan, kita bantu dalam menyeberang di jalan. Ya, ini contoh empati. Kemudian yang keempat, ikut membantu petugas kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini juga merupakan contoh empati. Ya, sekarang lanjut keempat, kepedulian, perasaan pribadi. Ya, ulang anak untuk perasaan pribadi. Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Contoh perasaan pribadi. Ya, silakan disimak. Jika membaca teks narasi, tentu kita akan merasakan perasaan yang berbeda-beda. Ya, setiap anak tentu pernah membaca teks narasi, teks yang berupa cerita, tentu merasakan ada kadang-kadang senang, sedih, marah, malu, takut, benci, marah, cemburu, dan lain-lain. Ya, ini anak untuk perasaan pribadi. Setiap orang mungkin setelah membaca sebuah teks narasi, bisa dia merasa senang kalau ceritanya itu bagus. Kalau ceritanya yang berupa tragedi, ya tentu sedih. Kemudian kadang-kadang bisa juga marah, ya karena pemeran antagonis yang mungkin bagus berperannya. Jadi bisa saja setelah membaca teks anak-anak bisa marah, bisa juga malu, bisa takut kalau ceritanya yang horor, ya kadang-kadang ada benci, cemburu, dan lain, yaitu perasaan pribadi. Ya baik Nana, untuk kelas 9A, B, C, dan D, materi yang berikutnya menyimpulkan isi teks cerita inspirasi. Menyimpulkan berarti memberikan pendapat atas fakta-fakta atau data-data yang ada sebelumnya. Pendapat tersebut tentunya harus sesuai dengan fakta dan memiliki logika yang benar, logis. Menyimpulkan isi teks cerita inspiratif, langkah-langkahnya adalah, ya Nana, silakan dilihat. Ada grafik
batang langkah-langkah menyimpulkan teks cerita inspirasi. Yang pertama, ambillah satu buah cerita inspirasi, bisa berupa fiksi, bisa berupa non-fiksi. Cerita fiksi berarti cerita yang sifatnya khayal. Kalau non-fiksi berarti yang nyata, tentang kesehatan, olahraga, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, setelah kalian menemukan sebuah cerita fiksi baik non-fiksi, barulah dibaca ya. Baca dengan saksama dan cermat teks cerita inspirasi tersebut. Barulah yang ketiga, langkah ketiga, pahami maksud dan isi cerita tersebut. Yang keempat, tentukan garis besar atau isi cerita tersebut. Gimana garis besar dari cerita tersebut? Kemudian yang kelima, tentukan nilai dan pelajaran dalam cerita yang dapat dipetik sebagai simpulan cerita. Ya, garis besarnya bagaimana, kemudian tentukan nilai pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita narasi yang anak-anak baca. Barulah sunting hasil simpulan yang telah dibuat agar lebih tepat, yaitu langkah-langkah menyimpulkan teks cerita inspirasi. Ada 6 langkah. Ya, untuk anak-anak kelas 9A, B, C, dan D, demikian materi kita hari ini tentang bab ke-6, menulis cerita inspiratif. Ini sebenarnya sudah ada di buku paket anak-anak, buku paket bahasa Indonesia kelas 9. Ada, silakan nanti anak-anak baca halaman 148, halaman 149. Ada contoh teks cerita inspiratif. Ada 2 teks yang ada di buku paket. Tolong anak-anak pahami, baca 2 teks tersebut. Untuk minggu depan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan tentang 2 teks cerita inspiratif yang ada di buku paket. Silakan anak baca dulu. Pada halaman 149 ada 1 sampai 150. Ya, itulah contoh teks cerita inspiratif yang di buku paket. Silakan anak baca dan pahami halaman 149 sampai 151, sehingga bisa anak nanti menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya, yaitu tugas nanti ya anak. Baik untuk kelas 9A, B, C, dan D, tolong pahami apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran kita hari ini, pertemuan ke-5 di semester 2. Dan selalu Ibu mengharapkan bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas pertama, kedua, ketiga, keempat, ya keempat, pertemuan keempat itu kan ulangan, itu silakan agar semua anak punya nilai semester 2. Silakan kerjakan tugas yang diberikan supaya tidak menumpuk. Ya, baik anak-anak, selamat pagi dan Ibu mengharapkan semoga anak-anak selalu sehat, dan salam kepada orang tua anak. Ya, mudah-mudahan kita bisa nanti belajar tatap muka langsung di pandemi ini. Semoga cepat berlalu sehingga kita bisa pergi ke sekolah tatap muka. Ya, sekian, terima kasih, dan Ibu tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.